salam jumpa kembali bersama Ibu Atalina. Hari ini kita masuk dalam tema 6 cita-citaku muatan IPS, sumber daya alam. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya, tumbuhan. Kita bisa tanam kembali, hewan, tanah, dan air. Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup adalah sebagai bahan pangan, bahan sandang, peralatan rumah tangga, produk kesehatan, dan perawatan tubuh. Ya, manfaat tumbuhan ini banyak kita pergunakan, seperti contohnya kita menggunakan untuk peralatan rumah tangga. Ya, kita dapat menggunakan dari kayu, ya, pangan dan sandang juga. Kemudian manfaat hewan. Manfaat hewan diantaranya adalah bahan pangan, bahan sandang, produk kesehatan. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui kita golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi. Kedua, gas alam. Ketiga, batu bara. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kedua adalah barang tambang logam, contohnya besi. Nah, di sini besi ini yang belum diolah, ya, besi yang belum diolah. Kemudian timah dan emas. Mungkin kalian sering melihat emas, ya, mungkin punya mama atau papa kalian. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, barang tambang industri, contohnya adalah asbes dan kapur. 3. Melestarikan sumber daya alam. A. Melakukan penghijauan dan reboisasi sengkedan, pengembangan daerah aliran sungai, pengolahan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Ya, ini adalah salah satu contoh melestarikan sumber daya alam. 2. Mengurangi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan, ya. Kita bisa menggunakan sumber daya alam secukupnya supaya tidak gampang habis. Ketiga, mengelola kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi barang yang berguna. Contohnya daur ulang, ya, botol-botol bekas kamu bisa ulangi kembali menjadi prakarya kerajinan yang bernilai. Oke, selanjutnya kita masuk manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di sini kita akan bahas manfaat hewan bagi manusia. Hewan sebagai bahan pangan, makanan, ya. Kita biasa makan ayam, daging sapi, dan daging kambing, ya. Ini menjadi bahan makanan dalam kehidupan makhluk hidup. Hewan sebagai bahan sandang, yaitu diantaranya pakaian,
sepatu, sandal, dan lain-lain. Ya, ada dari kulit kambing, ada dari kulit sapi, dan dari ulat sutra. Ya, ini bisa digunakan untuk membuat kain, kemudian benang, kemudian diolah menjadi kain dan dijahit menjadi pakaian. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan makanan seperti padi, singkong, sayur, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ada wortel, ada buah-buahan seperti jeruk, dan lain-lainnya. 2. Sebagai bahan untuk membangun rumah atau perabotan. Seperti ini kayu jati, ya. Kalian bisa untuk membangun rumah. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita untuk muatan IPS di tema 6. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Biarlah pembelajaran ini kamu bisa simak dan pelajari baik-baik. Sampai ketemu.